Mari sebelum kita mau mulai ibadah kita saat pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Pertolongan kami datangnya daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah berkat Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir, mengurapi dan memberkati setiap kami yang hadir saat pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Sebab dari itu setiap kami sudah hadir, kami percaya hati kami siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Hati kami siap untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami teringatkan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan percepat setiap langkah mereka apabila mereka dalam perjalanan. Dijauhkan dari segala penghalang, segala rintangan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini tepat pada waktunya. Tuhan juga mengurapi dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Urapan ilahi turun atas mereka semua, sehingga pelayanan yang diberikan boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai dan kami mau buka ibadah kami di dalam satu nama Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Mari kita persiapkan nanti kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami berdiri di altar-Mu Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari memuji Yesus pagi hari ini. Kita persembahkan terbaik terindah buat Tuhan. Angkat pujian kini saatnya berdiri di altarnya. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya berdiri di altarnya. Sebab angkat tangan
altarmu Tuhan, untuk mempersembahkan puji-pujian persembahan buat Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Glory haleluya Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk tanah sucinya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita mari masuk tanah sucinya. Kita masuk tanah sucinya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji Yesusku.
memiliki Allah yang baik seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Dan pujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Haleluya. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Hadirlah Engkau di tempat ini Yesus, urapi kami semuanya Tuhan. Haleluya. Jamalah kami Yesus, jamalah kami Tuhan, urapi kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan, sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat hari yang indah. Dengan sukacita kami datang ke rumah Tuhan untuk memuji, mempersembahkan terbaik terindah buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita percaya Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Amin saudara. Mari saudara, kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, sebab Tuhan yang dirangkan kita saudara. Haleluya. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini hari Tuhan, ku bersuka sebab dirangkanku. Ku bersuka. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini hari Tuhan, ku bersuka sebab dirangkanku. Dia dirangkanku, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dirangkanku.
Kita percaya kesembuhan akan datang bagi kita dan bagi bangsa Indonesia ini. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri, kita angkat pujian. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saatnya kesembuhan akan datang, saatnya kita akan bersorak bagi Tuhan, sebab kelimpahan akan datang. Haleluya. Sukacita akan melimpah bagi kita semuanya. Saatnya kita akan bersorak bagi Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama kepada petugas, dipersilahkan untuk melayani. Kita akan pujian lagi, musim baru telah tiba, sukacita akan melimpah. Sukacita melimpah saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah saat penuaian besar, anggur baru
Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami terlebih dahulu memuji menyembah Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Tuhan, bagi setiap hati kami Tuhan. Tapi kami percaya rancangan-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu dalam hidup kami begitu besar Tuhan. Oh Tuhan. Jalanku tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah yang terduga kasih-Mu. Harapkan bersama bagiku, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Menyertamu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Ingin kami selalu bersama dengan Engkau Tuhan, menikmati keindahan-Mu Tuhan, menikmati semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Jalanku tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Harapkan besar bagiku, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Menyertamu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Engkau yang kami sembah selamanya. Kasih-Mu tiada berapa, Yesus. Tak terbatas kasih-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Kau Tuhan. Haleluya. Kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu bersempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Bukakan hati kami supaya firman-Mu boleh kami dengar, kami lakukan Tuhan dengan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk persembahan saya serahkan kepada hamba-Nya. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan baik buat kami semua. Sekarang saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh kami responi dengan sebaik-baiknya. Dan kami tahu firman Tuhan itulah yang akan menuntun kami dalam kehidupan kami yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Minggu depan kita akan menikmati hari kebangkitan Tuhan, hari Raya Paskah. Saya ingatkan saudara untuk saudara bisa hadir semuanya, karena ini hari raya yang penting juga selain Natal, saudara ya. Jumat Agung kita tidak akan mengadakan, tapi kita langsung akan gabung dengan Paskah. Juga anak-anak sekolah minggu bisa hadir untuk bisa merayakan Paskah bersama. Baik, saudaraku, saya ajak saudara untuk membuka dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat 18. Saya akan bacakan buat saudara semuanya Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, hidup ini hanya sekali di dunia. Setelah selesai, maka tidak ada lagi kehidupan di dunia lagi, saudara. Ya, kalau ada pengajaran dari agama lain yang mengatakan ada kehidupan di dunia untuk kedua, ketiga, keempat kali, maka itu dialah mereka yang mengajarkan. Tetapi ajaran kita adalah hidup di dunia ini hanya sekali. Setelah hidup di dunia ini sekali, maka kita tidak akan lagi mengalami kehidupan di dunia ini lagi. Selesai. Dan hidup di dunia ini selain sekali juga singkat. Ya. Mazmur 90 ini kesaksian Musa bahwa rata-rata hidup manusia itu umurnya berapa? 70 tahun. Singkat, saudara. Ya, Alkitab menggambarkan hidup manusia itu seperti rumput, pagi berkembang, sore layu. Ya, pagi mekar, siang diinjak-injak orang, dan seterusnya. Orang Jawa punya pepatah, hidup itu seperti orang minum, hanya seteguk selesai. Ya. Jadi selain hanya satu kali, singkat lagi, saudara. Ya, ini harus kita renungkan baik-baik, saudaraku. Selain hanya satu kali hidup itu di dunia, singkat. Setelah bersama-sama dengan keluarga, itu juga ada batas waktunya. Satu saat pasti ada yang dipanggil Tuhan, dan pada waktunya juga nggak ada semuanya, saudaraku. Pada satu saat nggak ada semuanya. Ya. Oleh sebab itu, karena hidup itu hanya sekali, maka pergunakanlah hidup itu sebaik-baiknya. Baik dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tindakan. Karena hidup itu singkat, maka isilah kehidupan ini dengan hal-hal yang baik dan benar. Karena hidup itu hanya sekali dan singkat, maka jangan salah langkah. Ya, jangan salah langkah. Dan pagi hari ini kita bicara mengenai perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Ya, hidup hanya sekali loh ya, dan singkat. Jangan banyak waktu yang terbuang. Oleh sebab itu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Sebab kalau sudah lewat, nggak akan kembali. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Seperti bacaan tadi. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Tekanannya kepada perhatikan dirimu, hidupmu. Apa yang kau pikir, apa yang kau katakan, apa yang kau kerjakan. Perhatikan itu. Ada banyak orang yang lebih senang memperhatikan kehidupan orang lain. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang dihasilkan. Sampai lupa memperhatikan dirinya, sampai lupa memperhatikan keluarganya. Ada banyak orang yang lebih suka memperhatikan orang lain. Tapi ayat tadi mengatakan perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Bukan perhatikanlah bagaimana orang lain hidup. Jelas saudara-saudaraku? Ya, perhatikan bagaimana kita hidup, kamu hidup, saya hidup.
Bukan berarti kita tidak boleh memperhatikan orang lain dalam hal kita mendoakan, kita saling mengunjungi, kita saling menguatkan. Bukan itu masalahnya. Ada banyak orang yang terlalu sibuk melihat kekurangan, kesalahan orang lain, sampai dia lupa melihat kekurangannya sendiri, sampai dia lupa melihat kesalahannya sendiri. Nah, di akhir zaman ini kita dituntut untuk lebih memperhatikan bagaimana kita harus hidup, bukan bagaimana orang lain hidup. Bagaimana, perhatikan bagaimana kamu hidup. Ya, sekali lagi bukan melarang saudara memperhatikan orang lain, membantu orang lain, tidak. Tapi kalau waktu kita habis untuk melihat orang lain, memperhatikan kesalahan orang lain, memperhatikan kekurangan orang lain, maka kita ini akan menjadi orang Kristen yang sangat celaka, saudaraku. Sangat celaka. Ya, mari sekarang kita harus mulai fokus. Perhatikan bagaimana aku harus hidup. Apa yang harus kukatakan, apa yang harus kupikirkan, apa yang harus kulakukan. Perhatikan ini. Jangan memperhatikan orang lain tentang hal-hal yang kekurangan mereka, kesalahan mereka. Terus terang, saudaraku, kalau saudara lihat di televisi, tontonan yang paling banyak disukai itu adalah hal-hal yang berbau gosip, bukan? Berbau gosip itu banyak yang nonton, ya. Isu, gosip, hoax. Tapi kalau masalah pendidikan, pembelajaran, hampir orang nggak tertarik. Makanya televisi Republik Indonesia itu penontonnya nggak terlalu banyak sebetulnya dibanding TV-TV swasta yang banyak acaranya menayangkan hal-hal yang berbau gosip, perselingkuhan, percekcokan, dan seterusnya. Itu ratingnya tinggi, saudara. Tanpa sadar kita ini digiring untuk melihat orang lain, kekalahan, kekurangan, kesalahan mereka. Semakin dibicarakan, semakin asik, bukan? Ya. Semakin dibicarakan, semakin ditambah-tambahin. Ketika kita terjebak ke situ, maka kita lupa memperhatikan diri kita. Kita lupa memperhatikan hidup kita ini kayak apa. Kita lupa kadang-kadang memperhatikan keluarga kita kayak apa. Ada banyak orang yang mulai sadar ketika hari sudah tua, oh iya, selama ini tidak memperhatikan bagaimana dia hidup, tidak memperhatikan bagaimana keluarganya, tidak memperhatikan bagaimana rumah tangganya. Sadar ketika sudah tua. Banyak orang Kristen yang mulai sadar mau melayani Tuhan ketika sudah mulai umur. Waktu masih muda, ketika masih begitu semangat, ketika masih begitu menggebu-gebu dalam hal-hal yang lain, ketika didorong untuk melayani Tuhan, wangel ya, susahnya minta ampun. Ya. Ketika sudah tua, jalan sudah susah, nafas sudah tersenggal-senggal, berdoa, Tuhan pakailah aku, itu salah. Gak apa-apa sih, Tuhan pakai siapa saja dalam umur berapa aja. Tapi kita sendiri rugi, saudaraku. Kita sudah gak kuat jalan jauh. Tenaga kita sudah mulai kurang. Mungkin bagiannya beda ya. Kalau masih muda-muda, ya pelayanannya dalam banyak hal. Yang sudah umur, sudah tua, pendoa saja. Ya. Kalau berdoa kan bukan pelayanan yang remeh sih, bukan. Tapi tidak memerlukan aktivitas fisik yang menghabiskan tenaga, sebenarnya rohnya yang bekerja. Saudara, perhatikan bagaimana saya hidup, keluargamu hidup. Jangan sampai ketika sudah di ujung tanduk baru sadar.
Ada seorang pendeta yang cerita ini di satu kesempatan ketika ketemu. Ini keluhan saudaraku dari seorang pendeta ini. Dia merasa terlalu sibuk dengan urusan pelayanannya. Dia pikir semakin banyak melayani di luar, semakin bangga dan semakin berkenan dari Tuhan. Mungkin sebagian juga betul, saudara. Tapi sebagian yang lain itu juga perlu dipertimbangkan dan direnungkan. Dia merasa dia jauh dari keluarganya. Ketika dia berbicara seperti itu, lalu dia ungkapkan kalau jam itu bisa diputar, waktu bisa kembali, dia mau memperbaiki dirinya. Tapi kalau jam bisa diputar, saudaraku, tapi kalau waktu kan nggak bisa berjalan terbalik. Waktu itu terus berjalan maju. Kalau jam bisa diputar, tergantung maunya jam berapa. Tapi kalau waktu nggak bisa diputar, terus berjalan. Dia berkata kalau waktu bisa balik lagi, saya mau memperbaiki diri. Tapi sudah sulit, Ustaz. Jangan sampai kita juga mengalami hal yang sama. Kita terlalu banyak memperhatikan orang lain, kita terlalu banyak mengurusi orang lain. Tapi kita lupa akan diri sendiri dan kita lupa akan keluarga sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Ayo, mumpung belum terlambat, mari kita perhatikan bagaimana hidup pribadi kita, doa kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan, bagaimana memperhatikan keluarga kita, bagaimana memperhatikan hidup kita sendiri. Bukan berarti sekali lagi saudara tidak boleh mendoakan orang lain, bukan berarti saudara tidak boleh menolong orang lain, bukan berarti saudara tidak boleh melihat orang lain, bukan itu maksudnya. Tapi yang pertama-tama yang harus saudara lakukan adalah perhatikan bagaimana kita hidup. Dan pendeta ini berkata seperti ini, setelah satu hal tadi ya, kalau waktu bisa berjalan mundur, saya akan memperbaiki diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merasa jauh sebenarnya sama keluarganya. Pelayanannya berhasil. Kalau pelayanan berhasil di luar tapi kurang berhasil di dalam, mungkin nilainya masih 50-50. Tapi ada juga yang di luar berhasil, yang di luar nggak berhasil, yang di dalam juga nggak berhasil. Ini nilainya di bawah 50. Ya, sudah di luar nggak berhasil, di dalamnya juga nggak berhasil juga. Ini nilainya di bawah 50. Dan itu sangat berat. Dan dia merasa mungkin kalau saya tarik lagi, nilai yang dia punya di bawah 50. Selain keberhasilan dalam pelayanan, keberhasilan itu turun naik. Dalam pelayanan itu turun naik. Dia seorang pendeta. Makanya ada banyak anak pendeta yang merasa nggak suka punya bapak pendeta atau ibu pendeta. Sebetulnya tidak boleh merasa seperti itu. Kecuali bapaknya pendeta mengukur kemampuan anaknya seperti dirinya, itu nggak kuat anak pendeta. Hidup apa adanya. Kadang orang melihat sisi beratnya, sisi sulitnya, dan orang tidak melihat sisi satunya. Ketika ada di antara saudara lahir dari keluarga pendeta, memang berat.
dalam satu sisi, tapi sisi yang lain ada berkat-berkat yang tidak pernah saudara hitung, yang saudara bisa terima. Sehingga salah kalau saudara berkata jadi anak pendeta itu membuat stres. Nah, bergantung bagaimana saudara menyikapinya. Ada banyak anak pendeta yang anak-anaknya juga berhasil, di pekerjaan sekulernya berhasil, di pelayanannya berhasil. Ya. Yang penting adalah perhatikan bagaimana kamu hidup. Saudara boleh melihat orang-orang yang berhasil, boleh. Saudara boleh mencontoh orang-orang yang sukses di bidangnya, boleh. Tapi tetap kembali ke ujungnya adalah perhatikan bagaimana kamu hidup. Bagaimana saya hidup? Bagaimana keluarga saya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat 17, kalau tadi ayat 15 ya, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, harus mau diproses. Harus mau diproses. Yang pertama, perhatikan dirimu sendiri, perhatikan bagaimana cara saudara hidup, perhatikan bagaimana cara saya hidup. Yang kedua adalah mau diproses. Untuk jadi pintar harus belajar, itu proses. Untuk berhasil harus mau kerja keras, itu proses. Untuk mengerti kehendak Tuhan tidak langsung mesti harus bisa ngerti kehendak Tuhan, ada proses. Prosesnya seperti tadi lagu yang terakhir. Kadang gak paham maunya Tuhan itu apa, itu proses. Kalau mau kita seperti ini, maunya Tuhan seperti itu, kadang gak nyambung, itu proses. Untuk berhasil ada proses. Prosesnya apa? Kerja keras, tekun, sabar. Ya. Tidak bisa untuk berhasil duduk-duduk diam, kemudian merenungkan, bermimpi. Nggak bisa. Keberhasilan itu tidak datang dengan sendirinya. Harus diraih, harus dikejar, harus diupayakan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah, ayat 17, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata usahakanlah ini ada satu gerakan, ada satu upaya, ada satu usaha. Yang pertama tadi apa? Perhatikan dirimu. Yang kedua mau diproses. Kalau saudara mau pengen maju, harus mau belajar. Ya mungkin seperti Rosa bisa memimpin ujian seperti ini tadi tiba-tiba, nggak mungkin. Belajar dia. Belajar itu nggak mudah, kadang salah. Ini nggak apa-apa namanya belajar, saudaraku. Ya, seperti anak kecil belajar berjalan, kadang jatuh, nggak apa-apa namanya belajar. Hidup juga belajar. Kadang kita tersandung, kadang kita bisa jatuh. Ya nggak apa-apa namanya belajar. Yang penting kalau jatuh bangun lagi. Kalau saudara punya anak kecil belajar jalan kemudian jatuh, kalau dia nggak mau bangun, sulit dia berjalan misalnya. Kalau dia jatuh, bangun lagi. Dia jatuh, bangun lagi. Hidup itu kan seperti itu, saudaraku. Ya, kadang kita sudah belajar tekun, kadang kita sudah
belajar untuk kerja keras, tapi kadang hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ya nggak apa-apa, belajar maju lagi, belajar tekun lagi, belajar kerja keras lagi. Namanya belajar itu proses. Usahakanlah untuk bahagia dalam rumah tangga, itu juga harus diusahakan. Tidak bisa, nggak mungkin keluarga bahagia dengan sendirinya, nggak mungkin. Diusahakan, diupayakan, dan itu banyak hal yang harus diusahakan dan diupayakan. Kalau enggak, bisa jenuh loh. Hidup berumah tangga itu harus diupayakan, diusahakan untuk melakukan banyak hal supaya nggak jenuh. Kenapa perceraian hari-hari ini terjadi di kalangan banyak anak muda? Mereka nggak mau belajar. Kalau ada masalah sedikit, udah cepat pikirannya, langsung pisah, bukan? Tapi kalau mau belajar, ya namanya rumah tangga, sampai kapanpun tidak akan pernah 100% cocok. Percaya nggak? Tanya yang sudah umur-umur, udah tua, sudah 100% cocok? Iya ya? Juga enggak. Sampai hari ini juga enggak kan? Sama saudaraku. Kalau saudara berharap harus cocok 100%, jangan harap. Ini kan proses semua, saudaraku. Proses. Kalau cocok 100% gak mungkin. Makanya perlu saling memahami, saling mengerti, saling melengkapi, saling mengampuni. Itulah rumah tangga. Saling percaya, saling mengasihi. Dan itu nggak datang dengan sendirinya loh ya, diusahakan, diupayakan. Kalau tidak jenuh, dan jangan pikir juga yang bercerai itu anak-anak muda. Toh, orang yang sudah tua pun, saya juga heran, beliau sudah tua kok ya cerai loh ya. Sudah mau jadi oma loh, udah cerai loh ya. Nggak cocok. Nggak patut ditiru, Pak. Iya, jangan ditiru. Iya, jangan menyakitkan. Jangan ditiru. Bukan kehendak Tuhan itu, Pak. Iya. Sampai kapan pun tidak akan pernah bisa cocok, apalagi kalau baru setahun 2 tahun. Ya, saudara kenal aja balik baru umur berapa sampai calon saudara. Dari kecil saudara sampai seusia, ketika saudara ketemu dengan calon nih, teman hidup saudara, kan itu satu pribadi yang berbeda. Makanya perlu proses. Untuk bahagia itu juga perlu proses. Ya, perlu diupayakan, perlu diusahakan. Tidak akan datang dengan sendirinya bahagia dalam rumah tangga itu, enggak. Diupayakan. Ya. Mungkin saudara terlalu sibuk terus, kapan saudara bisa menikmati hari-hari yang khusus buat keluarga? Kapan? Oh, nggak penting, udah tua kok ngapain mikir-mikir gitu ya, jangan ngomong gitu loh saudara. Apa yang baik ketika masa muda harus dijaga, supaya ketika sudah tua juga ya bisa juga itu diusahakan untuk tetap dijalankan. Karena itu upaya untuk menjaga kasih mula-mula, sebab kalau tidak kasih mula-mula saudara pun akan pudar. Tiap hari lihat istri seperti itu, tiap hari lihat suami seperti itu. Ya, usahakan, upayakan untuk selalu memberi yang terbaik. Kalau tidak, bahaya.
itu proses. Bahagia itu tidak datang dengan sendiri. Keberhasilan tidak datang dengan sendiri. Perlu proses. Hanya orang-orang yang mau diproses, mereka yang mengalami perubahan. Bagi yang tidak mau diproses, mereka tidak akan pernah mengalami perubahan. Dan kalau hidup itu tidak berubah, maka saudara tidak mengalami hal-hal yang lain yang Tuhan siapkan sebetulnya untuk saudara nikmati dan saudara alami. Ya. Oleh sebab itu hidup itu mau diproses. Kalau saudara menghindari proses, saudara tidak akan pernah berubah. Dan kalau saudara tidak pernah berubah, saudara tidak akan pernah mengalami hal-hal yang banyak yang Tuhan siapkan buat saudara. Saudara dan saya itu harus sering berubah dalam hal-hal yang tidak baik harus diubah. Yang tidak berubah itu hanya Yesus saja, tidak berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan selamanya Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau saudara dan saya harus mau diubah. Mungkin 2 tahun yang lalu saya pikir konsep saya ini benar. Saya berani ngotot. Tapi belum tentu sekarang saya berani berkata itu benar. Belum tentu. Jangan-jangan udah salah. Dan saya harus berubah. Saya harus berubah. Kalau saya nggak mau berubah, saya pasti akan tertinggal. Ya, dunia ini kan cepat berubah. Dan perubahannya begitu cepat. Ilmu pengetahuan pun berubah. Dulu waktu saya SD, matematika itu hitungannya 1 tambah 1 ada 2, kan? Nggak bulat-bulat. Tapi kalau sekarang 1 tambah 1 betul jawabannya 2, tapi jalannya bisa sama dengan 3 dikurangi 1, kan seperti itu. Dan itu nggak pernah terpikir zaman dulu. Pertama kali orang berpikir dunia itu datar, kan? Tetapi kemudian berubah, dunia itu bulat. Dan sekarang kan kembali lagi ada pemikiran lagi kembali bahwa dunia itu datar. Saya nggak ngerti mana yang benar, bingung saya. Karena selama ini saya percaya dunia itu bulat. Saya dan saudara hidup di zaman waktu diajarkan dunia itu bulat. Tapi sebelum kita lahir pernah terjadi pengajaran dunia itu datar. Dan sekarang muncul lagi dunia itu datar. Saya belum mau berubah dulu nih. Saya masih tetap percaya dunia itu bulat. Sekalipun sekarang sudah memuat loh yang berkata dunia itu datar. Berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, teknologi berkembang. Dan memang kita nggak mampu untuk mengejar, tapi yang bisa kita kejar adalah semampu kita saja. Kita harus mau diubah. Kita harus mau berubah. Dulu kan ada orang yang anti handphone kan? Enggak. Ngapain handphone-handphonean, telepon rumah aja cukup. Telepon rumah cukup. Sekarang saudaraku, orang lebih cemas kalau pergi handphonenya ketinggalan daripada yang lain-lain ketinggalan. Kalau handphone ketinggalan lebih cemas. Dibutuhkan betul sekarang. Dulu kalau orang lebaran pulang kampung, ya bawa radio, ya dipikul kan, digotong bawa radio. Kan perjalanannya juga jauh dan lama, makan waktu lama kan, istirahat setelah radio di jalan kemana, bawa radio, bawa kamera, banyak barang-barang yang dibawa.
bawa dompet, ya. Sekarang kan nggak perlu radio, di sini ada TV-nya, di sini ada radionya, di sini ada playernya untuk setel lagu, di sini ada kamera, lengkap. Ya, di sini saudara bisa transaksi apa aja ya, nggak perlu bawa duit banyak-banyak, cukup hanya satu. Dan ini udah terlalu gede, saudara. Ini udah ketinggalan zaman. Pernah dengar kan handphone satu gedenya sekorek api, udah lengkap dah. Ya, kalau kita pergi pulang kampung cukup bawa ini. Kalau orang tua dulu kalau mau pergi kemana-mana bawa plastik kresek, tas kresek isinya duit ya. Ditaruh di bawah jok mobil. Tas kresek plastik itu isinya duit. Bayangin, orang zaman dulu itu kan pengennya cash semuanya, bawa duit sebanyak-banyaknya. Tapi sekarang udah jarang orang pergi kemana-mana bawa duit banyak-banyak, cukup ini aja. Artinya kalau kekurangan duit dijual juga masih laku, itu loh. Loh, perkembangan seperti ini secara harus mau diubah dan berubah. Sebab kalau tidak ketinggalan, kita ketinggalan betul. Proses ini berjalan terus. Untuk bahagia harus diupayakan. Untuk pintar harus diusahakan. Untuk berhasil juga harus diupayakan. Tidak bisa tidak. Bagi saudara yang suka hanya bisanya mimpi saja, siap-siap saudara. Saudara tidak akan dapat apa-apa. Mimpinya tinggi, berhasil dalam hidup, limpah berkat, bahagia, rumah tangga, mawardah, warumah, apalagi itu. Tapi itu harus diusahakan, diupayakan. Gak bisa datang dengan sendirinya. Jadi dua hal itu yang perlu saya sampaikan pada saudara pada pagi hari ini. Perhatikan bagaimana kamu hidup, bukan perhatikan bagaimana orang lain hidup. Bukan, kita nggak boleh memperhatikan, membantu, mendoakan, menolong mereka, bukan. Tapi jangan sampai waktu kita habis buat ngurusin orang lain. Belum tentu orang lain mau dikurusin, sebab maunya gemuk mereka. Ya. Jangan banyak ngurusin orang lain dulu, urus dirimu dulu. Dah, ada waktunya nih, urus keluargamu. Ya, ada kalanya istri kan nggak mau ngomong. Sekian lama nggak diperhatikan kamu ngomong. Ada kalanya anak juga nggak mau ngomong. Ada kalanya suami juga nggak mau ngomong, Ustaz. Dia hanya bisa nyanyi, makan sendiri, bisa nyanyi, minum sendiri, tidur sendiri, mati sendiri. Dia mau ngomong, tapi pernahkah saya memperhatikan dia sampai detik ini? Mari kita renungkan sama-sama. Setelah melihat keluarga orang lain bahagia, tapi bagaimana keluarga? Setelah melihat orang lain bekerja di berkat itu, tapi bagaimana saudara bekerja? Fokuslah sekarang ya. Dan semuanya itu harus diupayakan. Kita harus berubah. Nggak bisa kita, dulu saya juga gini. Harus berubah. Saya juga belajar harus mau berubah banyak. Dan itu pun nggak gampang. Nggak gampang. Tapi minimal ada kemauan. Saya harus berubah.
Ya, kalau kita mau berubah, Tuhan akan ubah kita jadi lebih baik. Tapi yang nggak mau berubah tidak akan pernah mengalami banyak hal yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Harus mau diproses. Ini Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali betapa kami mungkin sudah banyak membuang-buang waktu, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kemauan, tapi tidak terlalu banyak beraksi. Kami seringkali melihat orang lain sampai kami lupa melihat diri kami sendiri. Pada pagi hari ini berikan kami kemauan untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Kami mau belajar melihat bagaimana cara kami hidup, apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami mau melihat bagaimana kami berkeluarga, apakah benar sesuai dengan rancangan-rancangan yang semula kami sudah sepakati, atau kami mulai berjalan sendiri-sendiri. Tolong kami Tuhan, untuk kami kembali kepada rancangan Tuhan. Di akhir zaman ini, biarlah kami semakin banyak melihat ke dalam. Jika ada kelemahan, kekurangan yang kami alami, kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami boleh memperbaiki diri. Dan kami mau mengikuti proses yang berlaku dan berjalan, agar kami diubahkan, dan kami boleh menerima banyak hal yang Tuhan sudah siapkan untuk kami terima dan kami alami. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembali. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan, kami akan lakukan dengan sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya. Karena hidup itu singkat dan hidup itu hanya sekali. Kami akan berikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi keluarga, dan kami akan memberikan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga demi keluarga Tuhan berkati, supaya mereka tetap utuh dalam kasih Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat, apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan ada di sana dan Tuhan sanggup memberkati mereka, sehingga mereka tidak akan kekurangan, dan mereka perlu menjadi bukti bahwa Tuhan hidup memelihara mereka. Berkati juga calon-calon pasangan yang akan diteguhkan pernikahannya, Pak Yonatan, Jessica, Saudara Rudi, kiranya semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami mau setiap pasangan-pasangan hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kami mau campur tangan Tuhan di dalamnya. Kami hanya pelaksana saja Tuhan, dan Tuhan yang menentukan. Jika Tuhan yang menentukan, semuanya akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kami mohon campur tangan Tuhan. Berkati gereja ini, sekalipun tidak besar, sekalipun kecil, tapi jadikan gereja ini kuat. Karena di dalamnya ada Tuhan, di dalamnya ada jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, di dalamnya ada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itulah modal di mana gereja ini tetap berdiri menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati pelayan Tuhan hari ini, kiranya Tuhan perhitungkan apa yang mereka lakukan, dan berkati pelayan Tuhan minggu depan, seluruh pengisi acara Paskah. Kiranya Tuhan pakai mereka menjadi yang pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami. Sekarang jemaat yang kukasih, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan berkati saudara.